Hi, hello, I am Budi Aceh. Oh my god. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Oh My Games bersama Budi Aceh dan sahabat saya, sahabat banyak orang, panutan, teladan bagi banyak seniman di tanah air. Bukan hanya seniman tradisi, tapi juga seniman populer sekelas Slank, Dewa Bujana, dan banyak musisi lain sangat mengenal sosok yang satu ini. Dan hari ini datang di Oh My Gigs untuk membicarakan tentang Islam, musik, dan kemanusiaan di Indonesia. Welcome to Mas Sastro Al-Ghatawi. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam Mas Budi. Wah, alhamdulillah. Aduh, Mas boleh buka itunya Mas ya. Makasih Mas sudah datang Mas. Sama-sama Mas Budi, kita bisa bersilaturahmi lagi. Iya, alhamdulillah setelah sekian lama akhirnya bisa ketemu lagi. Sempat beberapa kali ngobrol lewat Zoom meeting. Tapi Mas Terakhir 2 bulan yang lalu ya. Ya, 2 bulan Mas ya? 3 bulan lah. Pas puasa waktu itu ya. Iya, kita Zoom meeting bulan puasa ya. Iya. Dan aku sedih banget Mas, obrolan kita di Zoom meeting buat channel YouTube Budi Aceh Corner itu di take down sama YouTube. Loh, kenapa? Karena aku menggunakan musik instrumen yang diambil dari plugin yang ada di perangkat itu. Iya. Dan apa? Ya makanya wah ini mesti ngobrol lagi nih. Banyak yang harus diomongin dengan Mas Sas. Mas Sas, sebagai seorang sosiolog ya, Mas Sas ini udah S3 loh, alumni Universitas Indonesia. Itu Mas Sas sekarang ini kembali ke UI lagi. Ya, saya kebetulan diamanati untuk pegang Makara Art Center, yaitu Makara Art Center. Yaitu lembaga kebudayaan yang ada di UI yang bertugas untuk mendukung atau sebagai supporting system itu di UI untuk pengembangan kebudayaan gitu ya, untuk seluruh sivitas akademik di UI. Gitu Mas. Kenapa apa namanya? Kenapa akhirnya Mas Sas mau kembali ke kampus dan mengelola Makara Art Center tadi? Ya, karena bagi saya sebagai orang yang concern terhadap kebudayaan, kesempatan apapun, momentum apapun yang terkait dengan kebudayaan harus diambil. Apalagi UI punya nilai strategis ya untuk kalangan generasi muda, karena di situ ada sekian puluh ribu mahasiswa yang perlu disentuh hatinya, perlu didekati kesadarannya dengan menggunakan jalur kebudayaan dan kesenian. Dan budaya dan seni itu merupakan sarana yang efektif untuk penanaman nilai, membangun penyadaran bagi manusia. Makanya saya menggunakan kebudayaan itu untuk proses penyadaran dan penanaman nilai-nilai itu. Kira-kira seperti itu. Apa bedanya aktivitas Mas Sas di Makara Art Center UI ini dengan ketika Mas Sastro itu menjadi ketua Les Bumi Nadatul Ulama? Ya, memang saya sempat menjadi ketua Les Bumi 2005 sampai 2015. Satu segmennya beda. Di Les Bumi, itu kan Les Bumi ini lembaga seni budaya Muslim Indonesia. Itu dibentuk underbone-nya atau berada di bawah PBNU. Dalam sejarahnya Les Bumi ini dibentuk untuk mengakomodasi seniman budayawan ya di kalangan umat Islam yang ingin menjadikan seni budaya sebagai sarana untuk dakwatul Islamiyah wa tarbiyatul Islamiyah. Bukan hanya buat Nahdien ya? Tidak hanya Nahdien, bahkan untuk siapa saja, non-Muslim, non-Nahdien berhak menikmati kebudayaan kesenian yang dilakukan oleh Les Bumi. Itu menarik banget Mas. Iya, karena kalau lihat sejarahnya Les Bumi ya, Les Bumi berdiri tahun 60-an. Pada saat itu di satu sisi ada Mani Kebu yang dimotori oleh manifestasi dan manifesto kebudayaan. Manifesto budaya ini quote unquote kan representasi dari kesenian liberal, modernize gitu ya, yang jagonya adalah seni untuk seni gitu. Nah, di sisi kiri ada Leka yang menggunakan seni sebagai sarana revolusi perjuangan. Untuk membangun revolusi, sarana penanaman ideologi sosialisme. Nah, kemudian pada
tarik menarik dua kubu itu lalas bumi lahir untuk mengembalikan spiritnya, yaitu hitoh, seni dan budaya sebagai instrumen untuk menegakkan moral, etik, dan humanisme, nilai-nilai insaniah melalui cara-cara kebudayaan dan kesenian. Kira-kira sejarahnya memang seperti itu. Artinya dua-dua buat Mas Sas itu bekerja di Les Bumi dan sekarang di Makar Art Center Ya, adalah dua hal yang menarik. Menarik, dan itu menjadi passion dan concern saya karena sebagai gerakan kebudayaan seperti itu. Artinya dua lembaga itu masing-masing punya kontribusi yang berbeda terhadap Ya, Indonesia. berbeda dari segi segmen, gitu, dari segi institusi, tapi dari segi fungsi sebetulnya sama aja. Yaitu Karena basisnya kebudayaan. Kebudayaan. Oke, Mas Sas, saya tertarik ingin melihat banyak hal yang sangat esensial dalam kesenian itu, yaitu adanya basis moral dalam kesenian, khususnya musik. Ya. Mas Sas masih ingat ketika Mas Sas menjadi sebutlah host ketika slang konser di beberapa kota ya, bahkan direkam menjadi album konser, album live-nya slang. Mas Sas tuh jadi host, ada tauziah, lalu ada konsernya slang. Ini unik nih, mempertemukan antara semangat rock and roll, spirit rock and roll dengan spirit keagamaan, dalam hal ini Islam. Bagaimana konsep ini bisa dielaborasi jadi menarik gitu, Mas? Ya, memang saya hampir 2 tahun, hampir 3 tahun saya keliling sama slang. Itu di seluruh. Sejak tahun berapa? Sejak tahun 2012. 2012, 13 sampai 14. Ya, dan bahkan sekarang masih sesekali. Tapi yang intensif 2012-13 itu mulai dari Banyuwangi sampai Kalimantan sana, sampai ratusan kota, Mas. Ya, hampir ratusan kota lah. Dan itu polanya menarik karena di sela-sela slang nyanyi ya, yang lagunya rock itu kita selingi tausiah. Bahkan sebelum slang main kita mulai dengan istighosah dan sholawat. Dan yang menarik, sekian puluh ribu anak slanker itu yang menyaksikan pagelaran itu ya ternyata bisa diajak kok merepet. Bahasa kasarnya bisa diatur, bisa diarahkan. Ketika sholawat mereka sholawat semua, ketika istighosah mereka istighosah semua, ketika slang nyanyi ya mereka bergerak semua mengikuti irama musiknya slang yang rock seperti itu. Tapi begitu ada tausiah mereka diem mendengarkan. Ini menurut saya pengalaman yang menarik itu, Mas. Dan ini membuktikan bahwa seni, terutama musik ya, karena selain dalam musik itu bisa menyentuh hati manusia. Maka gerakan penyadaran yang paling efektif ya melalui seni dan budaya, terutama musik. Saya menjadi paham kenapa dulu para wali menggunakan gamelan, menggunakan wayang sebagai sarana untuk menanamkan nilai-nilai, mengajarkan ajaran-ajaran Islam. Karena memang itu terbukti cara yang efektif dan cara yang fungsional ya untuk melakukan at-tarbiyatul Islamiyah wa da'watul Islamiyah, pendidikan Islam dan dakwah Islamiyah itu dengan cara yang seperti itu menjadi sangat efektif. Konsep dasarnya apa, Mas, ketika mulai menawarkan konsep kolaborasi antara tauziah dengan konser slang itu? Ya, waktu itu kan 3 ya, slang Ki Ageng Ganjur itu musik saya, dan saya sebagai pengisi tausiah waktu itu. Bahkan beberapa lagunya slang dikompos ulang oleh anak-anak Ki Ageng Ganjur dengan pola gamelan dan lain sebagainya, dan itu menjadi sangat unik dan menarik. Jadi jadi ethno rock gitu ya? Ya, ethno rock lah seperti itu. Nah, saya ya itu tadi konsep dasarnya, saya bayangin para wali, kenapa sih beliau pada saat itu kok memilih wayang gamelan sebagai sarana dakwah? Karena memang wayang dan gamelan itu kesenian yang paling populer pada saatnya, paling digemari, paling masif diterima oleh orang. Nah sekarang ini yang paling masif digemari dan diterima oleh generasi muda terutama ya musik rock lah, musik pop lah, musik dangdut lah gitu loh. Nah akhirnya ya karena para wali dulu menggunakan wayang sebagai sarana untuk dakwah, ukurannya adalah karena wayang itu menjadi seni yang populer dan mudah diterima. Dan sekarang ini seni yang mudah diterima dan populer adalah musik rock misalnya, apa salahnya kita pakai? Saya bayangin andaikan pada saat itu yang terkenal adalah
musik rock ya mungkin para wali pada saat itu akan pakai rock untuk sebagai sarana dakwahnya mengajarkan Islam itu. Substansinya adalah kesenian yang populer di masyarakat. Di Jadi masyarakat. ada relasi yang kuat Ya, antara kebutuhan berkesenian masyarakat ya dan disitulah nilai-nilai keagamaan dimasukkan gitu. Ini digunakan sebagai sarana, sebagai metode. Maka saya menyebutnya bahwa at-tarbiyatul islamiyah wa da'watul islamiyah bitorikoti au bimanhaj saqaf ya. Jadi melakukan dakwah Islam dan pendidikan Islam dengan metode atau dengan sarana kebudayaan. Awal-awalnya ada ini nggak, Mas? Ada responnya, apakah dominan positif atau ada penolakan? Karena musik sendiri itu kan masih khilafiyah di Islam. Khilafiyah itu masih kontroversi ya. Hampir semua ulama fikih mengharamkan musik ya, karena musik dianggap sebagai alatul malahi wa alatul ma'asi, alat untuk melupakan orang dari Tuhan dan alat untuk memanggil kemaksiatan. Nah, itulah maka para imam-imam fikih itu, Madzhabul Arba'ah misalnya, para imam madzhab 4 Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Maliki, Imam Hanafi, hampir semuanya sepakat mengharamkan musik. Bahkan di mata orang fikih itu misalnya berpendapat, Imam Malik misalnya pernah mengatakan kalau Anda beli budak istilahnya, dan ternyata budak itu penyanyi, maka bisa ditukar karena itu cacat misalnya. Atau Anda mencuri alat musik, itu boleh, nggak haram itu, karena alat musik itu menjadi alat untuk memanggil kemaksiatan, maka boleh. Nah, itu bagi orang yang mengharamkan musik karena melihat sisi negatif dari musik itu. Nah, biasanya orang fikih memandang seperti itu. Sementara yang dipahami oleh Mas Sastro? Ya, tapi bagi mayoritas ulama tasawuf, ya, misalnya seperti Imam Al-Ghazali, Imam Ibnu Hazm misalnya, ya, terus Imam Syekh Yusuf Qaradawi misalnya, itu adalah menghalalkan musik dengan alasan bahwa musik itu bisa menjadi sarana untuk menyentuh hati, sarana pembersihan hati, bahkan bisa mengantarkan seseorang untuk bisa menuju kepada Tuhannya dengan cara menikmati musik. Nah, makanya para ahli-ahli tasawuf, kaum sufi banyak menggunakan zikir, wirid, sarana nada, bahkan alunan musik untuk mengantarkan usulnya dia, pembersihan hatinya menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Imam Ahmad itu pernah mengatakan bahwa sebelum Anda berzikir kepada Allah, beribadah pada Allah, ada baiknya mendengarkan musik dulu. Untuk apa? Lilayinatil qulub, untuk melembutkan hati. Jadi sebelum Anda zikir, beribadah pada Allah, diprakondisi dulu lah supaya dengan musik. Kalau sudah mendengarkan musik, jiwanya tenang, hatinya tenang, baru ibadah. Gitu. Itu dan musiknya apa aja? Apa saja. Yang suka jazz ya nikmati jazz. Ya, di situ nggak disebutkan, pokoknya musik saja. Musik sesuai selera Anda, tergantung. Kalau Anda bisa menenteramkan jiwa Anda menuju Tuhan dengan musik jazz, ya dengarkan saja musik jazz. Kalau Anda bisa menenteramkan jiwa Anda, layinatil qulub Anda dengan mendengarkan uyon-uyon, gending dan lain sebagainya, ya dengarkan itu. Makanya dulu para wali misalnya yang sering saya contohkan, ketika menjelaskan bagaimana pentingnya sholat tahajud, ya, di ayatnya disebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa minal laili fatahajjat bi nafilatan laka asa ayat rabbuka maqaman mahmuda itu. Jadi dalam keheningan malam itu hendaknya kamu bangun untuk melakukan sholat tahajud. Itu oleh Sunan Kalijaga yang dibaca nggak ayatnya. Jadi teks ini divernakularisasi istilahnya dengan teks baru menjadi Kidung Rumeksa. Ana kidung rumeksa ing wengi teka ayu, luputa ing lara, luputa pilai kabeh, jin setan datan purun, paleluhan tanono wani. Hi, hello, I am Budi Aceh. Oh my gigs.